في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita tentang masalah kewajiban mengangkat imam. Secara akal, kebutuhan manusia akan imam itu memang tidak bisa dipungkiri. Manusia diciptakan oleh Allah di dalam kehidupan sosial ini mempunyai strata, mempunyai tingkatan-tingkatan. Dan ini wajar sekali. Ada yang punya tingkatan tinggi, ada yang punya tingkatan rendah. Dan kecenderungan manusia terhadap tingkatan yang lebih tinggi itu memang memuliakan, mengagungkan, atau tunduk. Sedangkan sebaliknya, kecenderungan manusia pada tingkat yang tinggi kepada tingkat rendah itu memang menguasai atau bahkan mengeksploitasi. Jadi adanya strata semacam itu, tinggi dan rendah atau atas dan bawah, yang tidak bisa dihindarkan di dalam kehidupan manusia, itu akan menuntut kedudukan yang tinggi ini diperlukan di dalam hal mempersatukan yang di bawah, melindungi mereka dari musuh-musuhnya, membimbing mereka kepada jalan yang baik. Dan strata yang lebih tinggi, yang mempunyai kekuatan atau mempunyai kemuliaan itu, memang cenderung yang bawah akan tunduk, akan patuh kepadanya, mengikuti kepada apa yang dikehendaki oleh yang di atas tadi. Nah, ini kehidupan manusia normalnya demikian. Nah, sifat fitri manusia memang demikian. Artinya tabiat manusia sebagai makhluk sosial itu seperti itu. Maka di dalam atau sebagai konsekuensi dari strata yang demikian itu akan timbul sebuah kepemimpinan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai strata yang tinggi tadi, yaitu orang-orang yang mempunyai kemuliaan, dan menimbulkan ketundukan atau kepatuhan dari orang-orang yang ada di bawahnya. Maka akan timbul kepemimpinan dalam semua sistem sosial yang ada. Dari mulai strata yang paling dalam mulai lingkungan yang paling kecil, katakanlah dalam rumah tangga, ada orang yang dianggap lebih kuat, yaitu suami. Maka secara otomatis suami akan dianggap sebagai pemimpin. Dia akan memimpin kepada orang-orang yang lebih lemah bagi dirinya, dan mereka akan tunduk kepada orang yang kuat tersebut. Di dalam kehidupan yang lebih luas pun akan berlaku semacam itu, di mana yang lebih kuat akan menjadi pemimpin dan yang lemah akan mengikuti kepada kepemimpinan tersebut. Maka secara naluriah, kepemimpinan ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh dalam kehidupan manusia. Jadi secara tabiat ini adalah kemustian. Karena itu kalau kita mengkaji dari sudut hukum, maka hukum Islam ini juga menghendaki demikian. Ketika Allah mengatakan misalnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian, maka ada ulil amri yang harus ditaati. Nah, fungsi ulil amri yang harus ditaati ini menjadikan dia sebagai pemimpin bagi orang-orang di bawahnya. Nah, jika kita lihat pada semua peradaban yang ada pada diri manusia,
Ya, budaya pada di manusia pasti ada strata tersebut. Segolongan dijadikan sebagai pemimpin, golongan lain adalah yang dipimpin. Walaupun nanti kadang-kadang terjadilah perebutan di dalam kepemimpinan tersebut. Akhirnya terjadilah kepemimpinan-kepemimpinan yang ada pada semua peradaban tersebut. Maka di sini kalau kita lihat dari Islam, di mana ya dalam tanda kutip pemahaman Islam itu yang sudah bermacam-macam, ada yang tergabung dalam Ahlussunnah atau Murji'ah, Syiah dan Khawarij dan yang lain-lain, ini semua sepakat bahwa kepemimpinan ummah itu adalah wajib. Ya, dan umat ini wajib untuk tunduk kepada seorang imam yang memimpin mereka di dalam rangka mereka menegakkan hukum-hukum Allah dan juga sunnah Rasulullah. Nah, karakteristik dari ajaran Islam itu memang ajaran yang bersifat universal, berlaku untuk semua manusia. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan pada atau bukan untuk bangsa tertentu atau umat tertentu atau kelompok tertentu, tapi berlaku untuk seluruh alam. Ya. Di dalam contoh dari ajaran Islam sholat misalnya, di mana Allah perintahkan sholat itu bukan kepada perorangan, tapi kepada seluruh kaum muslimin. Ya, aqimus sholat, dirikan oleh kalian sholat. Sehingga pelaksanaan sholat itu adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Nah, untuk bisa melaksanakan sholat secara bersama-sama ini harus dipimpin oleh seorang imam. Jadi imam akan memimpin sholat, kemudian yang lain akan mengikutinya. Nah, kalau demikian juga di dalam urusan ibadah puasa, urusan hari raya. Rasulullah SAW ketika beliau mendengar berita dari seorang yang bersaksi bahwa dia melihat hilal, maka beliau minta persaksian kepadanya. Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah? Dia katakan iya. Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Dia katakan iya. Maka kesaksian diterima dan beliau katakan umumkan untuk berpuasa pada hari ini atau hari besok. Demikian juga ketika beliau mendapatkan berita tentang orang yang melihat hilal pada keesokan harinya. Sementara di Madinah tidak melihat. Maka beliau katakan ya agar berbuka pada hari tersebut dan berhari raya pada hari esoknya. Nah, ini ada pemimpin yang menjalankan atau mengatur pelaksanaan syariah tersebut yang diikuti oleh orang-orang di bawahnya. Maka jika ajaran Islam yang semuanya ini bersifat komunal atau bersifat universal kepada semua orang, tidak dipimpin oleh seseorang, maka pelaksanaan ajaran Islam itu akan menjadi kacau, akan menjadi rusak. Nah, yang terjadi pada masa Umar bin Khattab misalnya, di mana di dalam bulan Ramadan mereka datang ke masjid untuk melakukan qiyamul lail. Ya. Sebagian sholat bersama-sama dipimpin seorang imam, sebagian lagi sholat sendiri-sendiri, sebagian lagi sholat di bawah kepemimpinan imam yang lain. Maka melihat kondisi yang kacau seperti itu, Umar bin Khattab pun akhirnya mengumpulkan mereka untuk sholat bersama di bawah kepemimpinan seorang imam. Yang diangkat oleh Umar saat itu adalah Tamim Ad-Dari dan juga Ubay bin Ka'ab. Dan akhirnya mereka sholat dengan seorang imam tersebut. Dan Umar mengatakan bahwa nikmal bid'atu hadihi. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Jadi kalau kita melihat di situ bahwa Islam memang menghendaki jalan untuk melaksanakan syariah ini tidak bisa dilakukan per orang, tapi harus dilakukan bersama-sama. Dan untuk bisa melakukan bersama-sama ini, maka dibutuhkanlah imam atau pemimpin. Ya, maka kalangan Ahlussunnah, kalangan Syiah, kalangan Khawarij, kalangan Murji'ah, semuanya bersepakat bahwa imam itu wajib adanya. Jadi kaum muslimin harus mengangkat seorang imam untuk menegakkan urusan-urusan din mereka dan juga untuk menegakkan urusan-urusan dunia mereka. Kemudian jika kita lihat pada surat Al-Hujurat, Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.
Bagaimana agar orang mukmin itu bersaudara? Tentunya persaudaraan ini tidak bisa terjadi begitu saja. Persaudaraan itu harus ada ketentuan-ketentuannya, dan yang membuat mereka bersaudara itu pertama iman. Dan iman yang membuat mereka bersaudara itu adalah iman yang satu. Kalau imannya terpecah belah, maka persaudaraan juga tidak akan terbentuk. Di dalam surat Al-Imran dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Untuk berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah itu dibutuhkan satu kesatuan. Dan satu kesatuan itu terbentuk jika imamnya satu. Jika imamnya berlebih atau berbilang, tentu persatuan akan rusak. Sehingga ukhuwah tidak akan terjadi, persatuan tidak terjadi jika tidak ada keimaman. Ya, ibaratnya orang akan melakukan sendiri-sendiri, ibadah sendiri-sendiri, perkara sendiri-sendiri dan tidak ada kesatuan. Seperti di dalam masjid ini saja misalnya. Jika tidak ada imam, maka orang sholat secara sendiri-sendiri atau mungkin kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok membuat imam sendiri-sendiri. Tapi dengan adanya satu imam, maka sholat berjamaah bisa dilakukan. Ibadah puasa bisa dilakukan, ibadah-ibadah lain juga bisa dilakukan. Karena itu mengangkat seorang imam itu disepakati secara ijma' oleh kaum muslimin adalah sebuah hal yang wajib. Kemudian Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nah, syariah mengharuskan kita untuk taat pada ulil amri. Ya, apakah ulil amri ini? Penjelasan para ulama tentang ulil amri memang macam-macam. Ya, ada yang mengatakan itu adalah ahli ilmu, ada yang mengatakan itu adalah ahli fikih, ya sama dengan ahli ilmu, ada yang mengatakan itu adalah umarok, ya, yaitu pemimpin. Amir, ya, amir bentuk jamaknya adalah umarok, para pemimpin-pemimpin muslim. Nah, pemimpin-pemimpin muslim ini ditaati karena memang perintah Allah. Dan Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk mentaati pemimpin, berarti pemimpinnya harus ada. Kalau pemimpinnya nggak ada, maka tidak akan bisa kita mentaati pemimpin. Ya, sehingga mewujudkan ayat ini adalah dengan mengangkat pemimpin. Ya. Karena kalau pemimpinnya nggak ada, tentu kita nggak bisa laksanakan ayat ini. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita nggak bisa mengamalkan ayat tersebut. Maka mengangkat pemimpin ini adalah sebuah kewajiban secara syara yang ditetapkan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Ya, sehingga ulil amri sebagai seorang pemimpin atau umarok bisa kita taati kalau dia ada. Untuk ada harus diadakan. Bagaimana mengadakannya? Maka di situ kita akan melihat nanti bagaimana kepemimpinan itu terjadi di masa Rasulullah SAW, di masa setelahnya dan di masa setelahnya. Memang kita menjumpai ada beberapa metode dalam pemilihan pemimpin itu yang bisa jadi metode-metode tersebut itu berbeda-beda, tetapi hasil yang didapatkan adalah terjadinya sebuah kepemimpinan yang disepakati oleh umat muslimin. Ya, kita lihat pemilihan Abu Bakar berbeda dengan cara pemilihan Umar. Cara pemilihan Umar berbeda dengan cara pemilihan Utsman. Cara pemilihan Umar berbeda dengan cara pemilihan Ali. Ali kepada Hasan juga demikian. Tetapi hasilnya adalah umat menyepakati akan adanya seorang pemimpin yang ditaati oleh umat tersebut sebagai pengamalan dari surat An-Nisa ayat 59 tersebut. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat pada Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati kepada amirku, maka sungguh dia mentaati kepadaku.
Wa man asa amiri faqad asani. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada amirku, maka sungguh dia bermaksiat kepadaku. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi menurut Rasulullah SAW tersebut, kepemimpinan umat itu harus ada. Dari kepemimpinan tertinggi yang saat itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat amir-amir sebagai pemimpin-pemimpin di bawah. Nah, demikian juga setelah itu mungkin ada amir-amir lagi, pemimpin-pemimpin di bawah banyak lagi, namanya tersebut. Dan semua kepemimpinan itu mengharuskan kepada umat untuk taat kepadanya. Bermaksiat atau membangkang kepada pemimpin itu sama dengan bermaksiat kepada yang mengangkatnya. Yang di dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Jadi ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada amir yang diangkat oleh Rasulullah ini menjadi sebuah kewajiban. Dan jika tidak ada amir, tentu kita tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Rasul dan juga kepada Allah tadi. Nah, maka adanya amir, adanya pemimpin itu adalah sebuah keharusan yang ditetapkan oleh syara. Nah, mustahil Rasulullah SAW mengucapkan hal tersebut ya jika memang tidak ada amirnya. Ya, tidak perlu ada amir ya berarti nggak ada ketaatan. Padahal beliau mewajibkan untuk mentaati kepada amir. Demikian juga di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bimaksiyah. Mendengar dan taat kepada seorang muslim ya, mendengar dan taat kepada seorang muslim itu adalah wajib terhadap apa-apa yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai. Ya, jadi diperintahkan untuk taat, ya, mendengar dan taat. Dengan katakan wajib untuk mendengar dan taat kepada seorang muslim yang tentunya yang ditaati itu adalah yang punya hak untuk ditaati, yaitu pemimpin, ya, di dalam hal yang dia sukai maupun tidak dia sukai. Ya. Selama pemimpin itu tidak memerintahkan kepada maksiat. Maka jika dia memerintahkan kepada maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak ada pula kewajiban untuk taat. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah dan juga Tirmidzi. Di dalam hadis ini juga dinyatakan kewajiban kita untuk taat kepada pemimpin. Nah, dengan istilah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Kalau diperintahkan untuk taat pada pemimpin, tentu harus ada pemimpinnya. Karena kalau nggak ada pemimpinnya, maka perintah ini nggak berlaku. Dan kita tidak mungkin tidak memberlakukan terhadap perintah Rasulullah. Ketidakadanya pemimpin berarti ada sesuatu yang salah di dalam tubuh umat ini. Ya. Kalau memang tidak ada berarti ada yang salah. Salahnya apa? Salahnya kaum muslimin tidak mengangkat seorang pemimpin. Nah, salah yang kedua adalah muslimin tidak sadar bahwa dia dipimpin oleh orang lain. Bukan pemimpinnya tapi dipimpin oleh orang lain. Nah, apa bedanya antara pemimpin kita dengan pemimpin orang lain? Pemimpin kaum muslimin itu dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi diserukan kepada orang-orang beriman. Artinya secara khusus khitab ini tertuju kepada orang-orang beriman. Sehingga seandainya orang beriman itu kita anggap sebagai sebuah komunitas, maka hai orang-orang dalam komunitas orang-orang beriman itu, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri dari kalian. Nah, kaliannya siapa? Kalian kepada orang-orang beriman tersebut.
Jadi pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin orang-orang beriman. Yang mana tugas pemimpin dari orang-orang beriman itu adalah memimpin kaum muslimin untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Memimpin untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul berarti mereka menjalankan hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Itu pemimpin orang-orang beriman. Sedangkan jika kita dipimpin oleh orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut, berarti sesungguhnya dia bukan pemimpinnya, tapi orang lain yang memimpin kepada orang-orang beriman, kemudian mereka mentaatinya. Ya. Nah, ini sebuah kesalahan jenis kedua tadi. Maka untuk itu, sebagai kewajiban syara, ya, muslimin harus dipimpin oleh orang-orang muslim. Apalagi nanti kalau kita lihat bahwa ayat Al-Quran menyebutkan larangan kita untuk mengangkat pemimpin selain dari orang-orang yang beriman. La yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman mengangkat pemimpin-pemimpin atau wali-wali selain dari orang-orang beriman. Nah, jadi kalau kita di bawah kepemimpinan selain orang-orang beriman, berarti sesungguhnya itu bukan pemimpin yang sah menurut kita. Karena pemimpin yang sah menurut kita adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Tugas utamanya adalah ya, memimpin orang beriman agar mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yaitu dengan menjalankan hukum-hukum Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Baru di situ kita berada di dalam kepemimpinan yang benar. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya jika kita melihat pada ya, nabi-nabi yang terdahulu, ya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW disebutkan kanat banu Israila tasusuhum al-anbiya. Ya. Adalah Bani Israel, mereka dipimpin oleh para nabi. Kullama halakan nabi, setiap meninggal seorang nabi, maka akan diganti dengan nabi yang lain. Wa annahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Ya, jadi kalau kita merujuk kepada umat-umat terdahulu yang secara khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai Bani Israel, bahwa Bani Israel itu selalu dipimpin oleh seorang nabi. Ketika seorang nabi itu wafat akan diganti dengan nabi yang lain. Jadi rolling ini atau hal ini sudah menjadi bagian dari ajaran para nabi dahulu. Karena pemimpin mereka itu adalah para nabi, tentu pemimpin orang-orang beriman. Ya, setiap nabi meninggal maka diganti dengan nabi baru. Wa annahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Sehingga kepemimpinan manusia di bawah para nabi itu berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi bisa kita pahami bahwa kepemimpinan para nabi itu pasti mereka memimpin dengan landasan iman. Mereka memimpin dengan landasan kitab Allah. Dan secara khusus bagi Rasulullah SAW memimpin dengan sunnah-sunnah beliau. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan orang-orang beriman yang dilakukan oleh para nabi dan berakhir kepada Nabi SAW. Apakah setelah Nabi SAW wafat kepemimpinan umat ini berakhir? Ternyata tidak. Kepemimpinan tetap berlanjut. Beliau katakan, fasayakunu khulafa'a fayaktsuru. Maka akan ada para khalifah-khalifah dan jumlah mereka banyak. Ya.
Nah, berapa banyak itu? Nanti kita lihat di dalam beberapa hadis ada penjelasan tentang masa kepemimpinan para khalifah tersebut, yaitu 30 tahun. Jika 30 tahun itu kita mulai dari masa Abu Bakar, maka akan berakhir di masa Ali atau Hasan bin Ali. Ya, masa 30 tahun para khalifah-khalifah itu memimpin. Jadi bukan berarti wafatnya Rasulullah SAW menghapus kepemimpinan umat. Tetapi Rasulullah diganti oleh para khalifah-khalifah. Nah, ketika umat dipimpin oleh para khalifah, sahabat bertanya, "Fama ta'muruna?" Apa yang kau perintahkan kepada kami? Rasulullah menjawab, "Aufu bi bai'atil aulah." Penuhilah kepada bai'ah yang pertama. Jadi kalau kita dipimpin oleh beberapa orang misalnya, maka yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah untuk memenuhi bai'ah yang pertama. Sehingga kepemimpinan orang setelah bai'ah yang pertama itu menjadi tidak sah bagi kita. Ya, hanya pada bai'ah yang pertama yang dinyatakan sah tersebut. Ya. Fal awal a'tuhum haqqahum. Maka pada bai'ah yang pertama itu tunaikanlah oleh kalian hak mereka kepada mereka. Apa haknya itu? Haknya itu adalah ditaati. Ya. Dan jika kita merujuk pada hadis Bukhari dan Muslim, ya, yang mana Nabi mengatakan bahwa ad-dinu nasihah. Ya. Ini adalah dinasihah. Ya. Ini adalah dinasihah, ad-dinu nasihah. Apa nasihat itu? Nasihat itu bisa mempunyai dua makna. Yang pertama bermakna nasihat. Nasihat itu adalah pesan-pesan kebaikan. Nasihat itu adalah ya, pitutur, ya, pesan tentang kebaikan. Dan nasihat itu juga bermakna sikap tulus. Seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang nasihah, yaitu tobat yang tulus. Jadi nasihah itu adalah sikap tulus. Kita diperintahkan untuk memenuhi hak pemimpin yang dibaiat untuk pertama kali. Ya. Dan salah satu haknya itu adalah nasihah. Bisa digunakan keduanya. Sahabat berkata, qultu liman. Ya. Aku berkata, nasihat untuk siapa? Beliau katakan, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa amatihim. Bersikap tuluslah kepada Allah. Yang wujud sikap tulus kita kepada Allah itu adalah ibadah kepada Allah dengan tanpa menyekutukan dia dengan satu apapun. Itu sikap tulus yang paling tulus kepada Allah. Ibadah kepada Allah dengan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah bersikap tulus kepada kitab Allah. Sikap tulus kita kepada Allah itu adalah mengimani kitab Allah tersebut, kemudian menjalankannya, mengamalkan kitab Allah tersebut di dalam kehidupan kita dengan murni, dengan sungguh-sungguh. Kemudian bersikap tulus kepada Rasulullah SAW, ya, yaitu dengan cara kita beriman kepadanya, kita mentaatinya, menjadikan dia sebagai qudwah di dalam kehidupan kita. Kemudian bersikap tulus kepada a'immatil muslimin, pemimpin orang-orang muslim. Ini bisa kita gunakan dua makna tersebut, yaitu memberi nasihat kepada mereka jika mereka berbuat tidak baik. Jika mereka berbuat sudah baik, diberi nasihat untuk lebih baik lagi. Dan sikap tulus yang kedua adalah
mentaati mereka di dalam semua perkara yang mereka telah pimpinkan kepada kita, selama itu bukan perkara maksiat. Jadi sam'an wa ta'atan. Terhadap apa? Terhadap sesuatu yang kita senangi atau tidak kita senangi. Jadi selama mereka tidak memerintahkan kepada keburukan. Nah, itu kata Rasulullah, a'tuhum haqqahum. Berikan kepada mereka hak-hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum ammas tar'ahum. Karena sungguhnya Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka terhadap apa-apa yang mereka pimpinkan kepada kalian tersebut. Nah, jadi sikap tulus kepada pemimpin itu adalah dengan cara mentaatinya. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis ini, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Yang bermakna bahwa kita memang harus berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang memimpin kita dengan kitab Allah, memimpin kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah kepemimpinan yang dimaksud. Nah, jika para nabi-nabi terdahulu yang disebutkan Rasulullah SAW kepada Bani Israel, itu selalu memimpin Bani Israel ya, secara terus-menerus. Setiap seorang nabi wafat akan diganti nabi baru. Wafat lagi diganti nabi lagi, wafat lagi diganti lagi. Sampai akhirnya Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Dan tidak ada nabi setelah itu, kemudian muncullah para khulafa, yaitu para khalifah, kemudian berlanjut terus kepemimpinan umat ini seperti itu. Jadi keberadaan pemimpin ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Harus ada. Jadi secara akal, secara nakli, kita bisa mengetahuinya, ini adalah sebuah kemustian, dan secara dalil juga dipastikan dalil memberikan ketentuan agar kita taat kepada mereka, yang berarti mereka harus ada. Dan kita bisa menyadari bahwa seluruh urusan-urusan din kita ini tidak akan bisa berjalan dengan baik jika kita lakukan sendiri-sendiri. Kita hanya bisa menjalankan urusan din kita itu jika di bawah seorang kepemimpinan yang mendasarkan pemimpinannya pada dinullah tersebut. Ya, mereka jalankan kitab Allah dan mereka jalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian, pemimpin itu bisa jadi adalah sebuah simbol dari persatuan. Jadi keberadaan itu wajib karena itu simbol dari persatuan. Sehingga kadang-kadang kita melihat ada pemimpin yang buruk. Tapi kenapa harus dipertahankan? Ya. Karena jika pemimpin nggak ada, persatuan nggak ada. Jadi seburuk-buruknya pemimpin harus tetap diadakan. Ya. Karena resiko atau bahaya atau mudorot dengan tidak adanya pemimpin itu lebih besar nantinya. Kita akan kehilangan ya persatuan di antara kita, dan kita akan kehilangan ya, kepemimpinan di dalam menjalankan syariat kita. Jadi kalau misalnya pemimpin itu buruk dan buruknya tidak tertoleransi, maka hendaklah kaum muslimin mengangkat pemimpin baru yang bisa menggantikan mereka, memperbaiki keadaan mereka, dan memimpin umat kepada jalan yang lebih bagus. Tetapi jika memang tidak ada kepemimpinan baru yang mempunyai sifat yang lebih baik daripada mereka, ya dipertahankan kepemimpinan itu. Ya, membiarkan umat berada dalam kondisi tidak berpemimpin berarti membinasakan kepada mereka, karena akan membuat mereka bercerai-berai, dan bercerai-berainya mereka itu tentu akan membuat mereka lemah. Musuh-musuh akan mudah untuk menguasai mereka, dan mereka akan menjadi makanan bagi musuh-musuh tersebut. Nah, ini merupakan sebuah keharusan di dalam adanya kepemimpinan tersebut. Dan untuk mempertahankan kepemimpinan tersebut,
memang dibutuhkan perjuangan. Kenapa? Karena posisi kepemimpinan itu bisa jadi memang sebuah prestis yang orang kadang-kadang berlomba-lomba untuk memperebutkannya. Ya. Dengan berlomba-lombanya orang untuk memperebutkan posisi kepemimpinan itu, sehingga kepemimpinan itu memang rawan untuk terjadinya perebutan. Ya, bisa juga dengan namanya kudeta atau mungkin peperangan. Nah, maka usaha kita jika kita berada dalam kepemimpinan untuk mempertahankan kepemimpinan itu memang berat. Ya. Jadi dipertahankan adanya kepemimpinan itu memang itu sebuah kewajiban yang bisa menjamin terlaksananya kebaikan-kebaikan yang banyak yang ada pada diri umat muslimin ini, yaitu kita semua ini. Nah, maka bisa kita bayangkan bagaimana kita melihat umat muslimin saat ini secara jumlah sangat banyak, bahkan kalau di dunia sebagai umat beragama dalam kutip agama yang kuat gitu ya, yang artinya ada ajaran-ajaran yang dipegang, ya mungkin Islam satu-satunya yang mempunyai kriteria tersebut dan jumlah pengikutnya terbanyak di dunia. Walaupun mungkin data resminya bukan Islam, tetapi mereka tidak punya sebagaimana yang dimiliki Islam. Dalam arti sebuah ajaran yang dipertahankan oleh umatnya, yang dijalankan umatnya, terlepas dari bagaimana bentuk atau macam ajarannya, tapi mereka terikat dengan ajaran tersebut. Ya, ada banyak aliran, ada banyak pemahaman yang berbeda-beda, tapi mereka masih megang ajaran tersebut. Ini berbeda mungkin dengan agama-agama yang lain, yang mana umatnya hanya terdaftar sebagai pengikut agamanya, sementara ajarannya sudah nggak ada. Ya. Umat-umatnya mempunyai identitas sebagai penganut agama itu, tetapi ajarannya sudah tidak mereka pegang. Nah, maka jika kita perhatikan dua keadaan itu, maka kita yakin bahwa umat yang masih memegang ajaran agamanya itu adalah umat muslimin. Dan itu merupakan jumlah terbesar di bumi ini. Ya. Namun jumlah yang besar ini menjadi sesuatu yang tidak berarti, menjadi sesuatu yang sedikit sekali nilainya, karena mereka berada di dalam kondisi yang terpecah belah. Tidak ada yang memimpin umat ini, ya, yang membawa umat ini kepada sebuah persatuan, yang membawa umat ini kepada sebuah kemenangan. Nah, coba kita bayangkan atau kita bandingkan pada periode-periode sebelumnya. Ketika umat ini berada di bawah kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan Rasulullah SAW, ya, apa yang terjadi pada umat ini? Ketika mereka di bawah satu kepemimpinan Rasulullah SAW, nggak ada pemimpin lain, hanya satu pemerintahan, satu kekuasaan, yaitu di bawah Rasulullah SAW. Kita melihat umat ini berada pada kondisi berjaya, ya, berada dalam kondisi mulia, tidak rendah, tidak dihina-hinakan, tidak dikuasai oleh musuh-musuhnya. Demikian juga pada masa setelahnya, ketika umat ini berada di bawah kepemimpinan para khulafaur rasyidin, kemuliaan, kejayaan terjadi. Umat berada di dalam kewibawaan yang tinggi. Musuh-musuhnya tidak mampu untuk mengalahkannya. Di masa berikutnya juga demikian. Berlangsunglah masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah. Kondisi umat berada di dalam kejayaan, di dalam kekuatan. Musuh-musuh tidak mampu untuk mengalahkan mereka. Tetapi ketika kepemimpinan umat ini hancur dan kita tidak lagi dipimpin oleh seorang pemimpin, tapi masing-masing tempat mempunyai pemimpin sendiri-sendiri, apakah mereka itu pemimpin umat ataukah mereka itu pemimpin lain yang dianggap sebagai umat sebagai pemimpinnya, atau ya
Jelas-jelas mereka di bawah kepemimpinan para penjajah. Ya. Nah, kita melihat bagaimana kondisi umat yang ada. Umat berada di dalam kondisi yang parah. Kemuliaan, kewibawaan tidak terjadi. Nah, dan kita bisa melihat bagaimana risiko dari hal tersebut satu bagian dari dunia. Ketika kita melihat sebagian dari kaum muslimin dibantai, diserang, ditindas, seakan-akan bagian yang lain buta terhadap hal itu. Seakan-akan bagian yang lain tidak bisa berbuat apapun terhadap hal itu. Karena apa? Pemimpinnya berbeda. Ya. Pemimpinnya bercerai-berai. Ya. Bahkan bukan pemimpin tetapi dianggap sebagai pemimpinnya. Nah, itu yang terjadi atau risiko dari kondisi umat yang tidak berada di dalam satu kepemimpinan tersebut. Maka untuk itu telah kita sebutkan tadi bahwa kewajiban mengangkat pemimpin itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh syara, ya, di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah-sunnah Rasul, dan juga kewajiban yang telah ditetapkan oleh akal atau secara akli itu memang sebuah kewajiban. Sehingga kita sebagai umat muslimin yang jika kita tidak menjalankan kewajiban itu tentu kita melakukan sebuah kemaksiatan. Ya, baik.